Assalamualaikum teman-teman. Saya saat ini mempunyai bayi. Jadi pada masa PPKM memang agak sulit untuk memilih beberapa tempat yang bisa dipakai untuk jogging atau sekedar jalan. Alhamdulillah di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini saya bisa jogging membawa anak saya, bisa juga menggunakan stroller. Jadi kalau si bayi saya ajak naik stroller, kakak-kakaknya bisa jogging di dalam, saya di luar pagar. Nah, alhamdulillah di sini itu fasilitasnya banyak ya. Selain tempat untuk sholat, ada juga kamar kecil. Kemudian apabila kita membawa anak-anak, di sini bisa jadi sarana pembelajaran, seperti banyak pohon-pohon yang disertai nama-nama. Jadi kita bisa jogging sambil mengedukasi anak-anak. Kemudian kita juga bisa memperkenalkan lapangan-lapangan yang ada di sini. Contohnya ini adalah Stadion Madia dari tampak belakangnya. Seperti ada renovasi saat ini. Kemudian ini juga dilengkapi dengan hutan kota. Ini peduli lindungi, jadi sebelum masuk kita wajib cuci tangan dulu. Kemudian kita juga bisa pakai mobil untuk menuju ke sini. Nah, ini adalah pintu-pintu ya, ada yang E, F, G dari A. Kemudian di bagian ini bisa bermain badminton. Kemudian ada beberapa pintu yang bisa kita masuk untuk ke dalam. Tetapi kalau yang untuk bawa anak di bawah 12 tahun tidak bisa masuk ke dalam ini ya. Jadi di luar. Kemudian itu ada larangan untuk membawa binatang peliharaan seperti anjing. Nah, ini yang penampakan di dalam. Yang saya tidak boleh masuk kalau membawa bayi. Nah, ini di luar pagar saya bisa membawa bayi. Nah, di gerbang yang B ini itu bisa dipakai untuk sepatu roda atau skateboard. Tetapi memang kalau skateboard itu tidak ada rintangannya ya, hanya jalan lurus aja. Kemudian kita lanjut ke gerbang apa? Nah, ini hutan kotanya. Seger banget karena banyak banget pohon-pohonan yang tinggi yang pastinya dia akan memproduksi oksigen banyak sekali ya. Jadi kalau di sini tuh nyaman dan segar. Nah, ini kita bisa membawa teman, saudara untuk jogging bareng di sini atau jalan pun juga nyaman banget. Nah, ini setelah tadi yang pintu H, di pintu ini juga ada parkir mobil. Jadi bisa parkir mobil di gerbang C. Itu sudah ada 2 tempat. Nggak semuanya bisa masuk mobil ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti nih di mana kita bisa masuk. Nah, ini gerbang C bisa. Yang tadi yang saya masuk itu gerbang H. Kemudian yang ini tuh nggak ada ya parkiran mobilnya. Yang gerbang D itu nggak bisa. Jadi hanya tempat bermain aja, berolahraga gitu. Kemudian setelah ini kita lanjut ke, nah kalau teman-teman lapar juga bisa, di sini ada tempat untuk makan dan minum. Itu tempatnya. Nah, ini saya jalan-jalan sama anak sambil nunggu kakak-kakaknya. Saya muter-muter sambil mencari tahu ada apa aja ya di sini gitu. Kadang sama adik, kakak, sama semua siapa aja deh yang bisa saya ajakin gitu. Karena kadang kalau weekend tuh ada aja ya kegiatannya.
yang belum tentu bisa ngajak semuanya gitu. Nah ini lanjut, jadi kalau di dalam itu satu lap, satu putaran sekitar 1 kilo. Kalau di luar berarti lebih ya, mungkin sekitar 1,2 kali ya. Nah ini saya dengan baby bawa stroller, kebetulan tidur jadi saya rebahin, lebih nyaman sepertinya dia kalau seperti itu. Nah ini gerbang apa nih, coba kita lihat. Nah ini gerbang F, gerbang F kosong. Ini ada yang jualan minum, terus lanjut masuk itu ada hutan kota lagi, kita bisa ke sana. Cuman kalau memang mau masuk agak ke dalam, kalau bisa pakai lotion anti nyamuk ya, karena saya beberapa kali masuk itu nyamuknya banyak banget, jadi sampai merah-merah tuh gatel. Nah ini gerbang G, gerbang G ini luas banget. Kalau kemarin-kemarin tuh saya perhatiin banyak yang pakai untuk olahraga bulu tangkis, badminton nih di sini. Kalau ini lagi kosong. Nah muter lagi, terus oh iya di sini tuh bersih banget ya teman-teman, jadi kita nggak merasa apa ya, nggak merasa terganggu lah pokoknya dengan sampah, dengan kotoran. Nah itu ada apa namanya, nggak boleh untuk menembak, misalnya kadang saya ngeliat tupai burung gitu, itu nggak boleh ya, nggak boleh ditembak kalau misalnya memang ada yang hobi untuk menembak burung atau binatang-binatang yang lain. Nah nih yang tadi saya kasih tahu ada nama-namanya di pohon-pohon itu, jadi nah itu sarana edukasi tuh buat anak-anak kita. Kalau nggak salah baca itu ada sawo duren, ada palem, ada bungur, ada yang lucu tuh namanya, ada apa namanya, janda merana, tapi kita baca ininya juga ya, apa namanya, nama-nama latinnya. Nah ini pintu-pintu yang bisa kita masukin untuk ke dalam, tapi saya nggak masuk ya. Nah ini apa nih, nah ini bungur pohonnya. Nah ini nih yang saya tadi bilang, pohon janda merana. Merananya mungkin karena daunnya kecil gitu kali ya, lurus-lurus. Tuh janda merana, Babylon Willow. Itu yang bagian dalam. Biasanya saya kalau ngajak suami gantian tuh, saya ke dalam, suami di luar bawa adik untuk bawa stroller, atau kalau misalnya suami lagi mau di dalam ya saya yang bawa baby gitu. Nah ini pohon sawo duren. Kalau waktu kecil sih saya sering nih makan sawo duren ini di area di daerah saya sih banyak waktu itu. Mas sekarang kalau udah banyak apa namanya rumah, jadi sudah nggak ada malah sekarang pohon-pohon itu yang dulu saya sering temuin. Akhirnya dapat juga sih di sini, bisa saya kasih tahu adik-adik, anak-anak saya. Oke sekian.